Perkenalkan, nama saya Arya Yusua Rambalangi, kelas 8 MB4 dengan NIM 16053-150. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya, mata kuliah Kewirausahaan 2. Bagian A, yang pertama, diferensiasi produk adalah modifikasi produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran. Dari pernyataan tersebut benar. Yang kedua, salah satu cara meningkatkan kemamulubaan bisnis adalah menaikkan harga jual. Pernyataan tersebut adalah salah. Jika kita menaikkan harga jual, akan terjadi kurangnya penjualan. Yang benar adalah mengurangi beban. Yang kedua, meningkatkan margin atau keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan sales. Terus yang nomor 3, celah pasar adalah sektor pasar yang tidak dihiraukan oleh pemasok barang. Pernyataan tersebut salah. Yang benar adalah celah pasar adalah segmen pasar dengan kebutuhan pelanggan yang saat ini tidak ditangani oleh pesaing. Yang keempat, salah satu keuntungan menjalankan usaha sendiri adalah memberi perintah. Pernyataan tersebut salah. Yang benar adalah yang pertama, melatih jiwa entrepreneurship. Yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, semua keuntungan mutlak menjadi milik kita. Dan yang terakhir, memiliki banyak waktu bersama keluarga. Terus yang nomor 5, efisiensi adalah jumlah input yang dipakai per unit barang yang tidak dihasilkan. Dari pernyataan tersebut salah. Yang benar adalah efisiensi berarti ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya bagian B. Soal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal awal adalah. Dari 4 pilihan, saya memilih jawaban B, luas usaha, karena semakin luas dan besar usaha yang kita jalankan akan lebih banyak membutuhkan modal. Hal itu dapat merubah jumlah modal awal. Selanjutnya soal nomor 2, yang bukan merupakan input bisnis. Dari 4 pilihan jawaban, saya memilih jawaban D, konsumen, karena input bisnis merupakan kegiatan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan konsumen atau pelanggan dari suatu usaha yang tidak dapat dibeli atau masuk dalam input perusahaan. Kemudian soal nomor 3, yang termasuk rasio likuiditas adalah. Dari 4 pilihan jawaban, saya memilih jawaban A, cash ratio, karena cash ratio merupakan salah satu jenis dari rasio likuiditas. Cash ratio sangat diperlukan pada rasio likuiditas untuk mengukur beberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang keempat, yang bukan aktor rantai pasok adalah. Dari 4 pilihan jawaban, saya memilih jawaban D, karyawan, karena karyawan tidak termasuk aktor rantai pasok di perusahaan. Dan soal yang terakhir, yang tidak termasuk stakeholder bisnis adalah. Dari 4 pilihan jawaban, saya memilih jawaban C, masyarakat, karena dalam stakeholder bisnis yang berperan hanya pemilik usaha, karyawan, pemasok, konsumen, pesaing, bank, dan pemerintah. Masyarakat tidak termasuk dalam stakeholder. Selanjutnya
bagian yang terakhir, yaitu bagian C. Di sini ada 2 soal pertanyaan yang akan saya buat. Yang pertama, buatlah modal awal usaha ikan. Di sini saya mengambil ide bisnis ikan hias predator dengan nama toko Predator Vasco Manado. Di sini saya akan membagi 2 biaya. Yang pertama biaya capital expenses, yang kedua personal expenses. Pada biaya capital expenses terdiri dari akuarium 3 pieces, meja besi 2 pieces, mesin pompa 3 pieces, aerator 2 pieces, mesin media filter 3 pieces, plastik bungkus 1 kilo, modal beli ikan 60 ekor, handphone dan ongkos kirim 6 kilo. Dengan total Rp6.739.000. Selanjutnya, biaya operasional expenses yang terdiri dari gaji karyawan 2 orang, biaya listrik per bulan, paket internet per bulan, dengan total Rp3.230.000. Selanjutnya, modal capital expense ditambah dengan modal operational expense dan mendapatkan hasil sebanyak Rp9.969.000. Itu adalah modal awal dari Predator Vasco Manado. Kemudian kita masuk pada soal nomor 2, menerapkan CSR pada bisnis. Predator Vasco Manado sudah menerapkan CSR dengan cara setiap pembelian ikan predator, kami memberikan edukasi terlebih dahulu kepada konsumen tentang bahayanya melepas ikan predator di sungai terhadap ekosistem ikan asli di Indonesia, dapat mengakibatkan kepunahan. Dikarenakan ikan predator bisa tumbuh hingga di atas 1 meter, sehingga banyak penghobi yang bosan atau sudah tidak mampu menampung ikannya yang begitu besar. Kami memberi solusi dengan memberikan ikan yang tidak akan dipelihara lagi diberikan kepada kami dan siap menampungnya. Sekian dari jawaban hasil UAS saya. Diucapkan terima kasih.